Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review XAU USD mingguan ya, untuk tanggal 18 sampai 22 Maret 2024 dan juga kemungkinan pergerakan candle pada hari Senin ya. Review pergerakan candle minggu kemarin, retracement-nya nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Kemarin saya berharap sampai bawah ya, ternyata candle hanya bergerak inside bar sesuai dengan penurunan pada hari Selasa. Jadi penurunan hari Selasa itu efek CPI hijau itu nggak tertembus sampai hari Jumat. Jadi ini kan hari Selasa nih, turun dia sampai 2151. Nah, setelah itu candle bergerak di antaranya itu aja, di antara 2181, 2182 sampai 2151. Jadi bergerak di area tersebut. Jadi kemarin penguatan dolar menjadi tidak signifikan setelah hasil retail salesnya merah ya. Bila retail salesnya ini hijau, maka baru penurunannya akan signifikan. Soalnya retail sales ini juga menjadi faktor penentu inflasi ya. Jadi dua indikator inflasi, CPI dan PPI ini sudah hijau. Tapi sayangnya retail salesnya ini merah, sehingga penguatan dolar menjadi tidak signifikan. Terus bagaimana pergerakan candle selanjutnya? Hapus dulu ya. Ini kemarin saya sell ini. Pergerakan, sebelum bicara pergerakan candle selanjutnya, kita review juga untuk open interest yang kemarin ya, yang rilis hari Selasa. Sebenarnya ekspektasi dari market juga ada ekspektasi untuk ini. Saya bacakan aja. Interest Analyst Group yang rilis Selasa 12 Maret 2024, sentimen bullish masih sangat tinggi, terlihat dari managed money pada posisi net long lebih besar. Saat ini managed money kembali menambah posisi net long lebih besar, yaitu 141,44K, dan mengurangi posisi net short sebesar 12,3K, yang artinya sentimen positif untuk gold semakin meningkat. Minat terbesar dari para trader ada di price 2185 dan 2200. Data CME Open Interest menunjukkan jumlah peminat harga terbesar saat ini ada di 2185 dan 2200. Tapi fakta minggu ini market hanya terkoreksi dengan pergerakan terbatas dari 2189 sampai 2150, hanya sekitar 390 pip saja. Meskipun CPI dan PPI bagus untuk USD, penguatan dolar tertahan oleh kurang bagusnya hasil retail sales inti. Ini review kemarin ya, harapan market sama faktanya, fakta yang data rilisnya yang diharapkan tidak sesuai ya. Jadi market akhirnya bertahan di angka ini gitu. Terus kemudian kita baca news yang rilis hari Jumat ya. News yang rilis hari Jumat kita baca mulai di sini. Ini
Harga minyak tertekan pada hari Jumat oleh dolar yang lebih kuat, yang naik tajam pada hari Kamis setelah data inflasi indeks harga produsen dirilis lebih kuat dari yang diperkirakan untuk bulan Februari. Angka tersebut yang muncul hanya beberapa hari sebelum rapat The Fed menambah kekhawatiran bahwa Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama pada tahun 2024. Jadi ini market khawatir suku bunganya akan bertahan lebih tinggi lebih lama. Untuk data CME kan, CME monitor suku bunga The Fed monitor itu kan perkiraan market bulan Juni ya akan dipotong. Jadi kalau data inflasinya terus naik, marketnya khawatir suku bunganya akan lebih tinggi, dipertahankan lebih lama gitu. Ini satu informasi dari Investing ya. Selanjutnya dari Antara, data ekonomi AS baru diharapkan dapat memperkuat pasar finansial RI. Ini saya bacakan ya. Kenaikan inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan mendorong indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi bearish bagi emas. Jadi kemarin inflasi naik, otomatis mendorong dolar AS dan imbal hasil obligasi naik, tapi bearish bagi emas. Ekspektasi pasar untuk pemangkasan suku bunga The Fed di tahun 2024 telah berkurang dari 150 bps di awal tahun menjadi 85 bps sehingga akan lebih selaras dengan proyeksi dot plot The Fed. Bagaimanapun, Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Kongres AS masih optimis bahwa suku bunga dapat diturunkan tahun ini. Samuel menjelaskan selama 3 siklus penurunan suku bunga The Fed sebelumnya, indikator makro dan pasar finansial Indonesia menunjukkan hasil positif. Ini ekspektasi pasarnya telah berkurang ya, dari perkiraan penurunan dari 180 bps menjadi 85. Ini ada salah satu informasi dari Antara bahwa market memperkirakan seperti ini. Kita baca selanjutnya dari Bloomberg ya. Ini juga dirilis hari Jumat kemarin. The Fed terlihat bertahan dengan 3 pemangkasan pada tahun 2024 meskipun inflasi lebih tinggi. Proyeksi pertumbuhan dan inflasi mungkin sedikit lebih tinggi pada bulan ini. Para ekonom memperkirakan pengurangan neraca akan dimulai pada pertengahan tahun. Gitu ya. Ini data-datanya. Kita kumpulkan saja datanya. Satu lagi kita baca dari DXM. Seminggu ke depan 5 bank sentral siapa yang akan menaikkan suku bunga dan siapa yang tidak akan memangkas suku bunga. Ada kemungkinan proyeksi median untuk tahun 2024 akan direvisi dari 3 kali penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi hanya 2 kali. Namun bahkan jika proyeksi median tidak direvisi, jika lebih banyak partisipan melihat suku bunga The Fed sebesar 475 atau lebih tinggi, hal ini akan mencerminkan kecenderungan hawkish.
Namun Powell mungkin masih berusaha memberikan nada yang seimbang dalam konferensi persnya jika anggota FOMC memperkirakan hanya 2 kali penurunan suku bunga, dan hal ini dapat membatasi aksi jual saham dan aset berisiko lainnya. Namun bagi dolar AS, resiko kenaikan lebih besar dibandingkan resiko penurunan menjelang pertemuan ini, menyusul respon yang agak keluh terhadap data harga terkini. Itu dari DXM ya. Jadi resiko dolar AS naik itu lebih besar dibandingkan resiko penurunan menjelang pertemuan FOMC dirilis. Itu ya. Kemudian kita simpulkan, kita baca lagi ini tiga informasi tersebut ya. Market mempunyai 3 skenario untuk hasil meeting pemangkasan suku bunga The Fed sebagai berikut. Penguatan dolar minggu kemarin menambah kekhawatiran market bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama pada tahun 2024, yang memungkinkan penguatan dolar akan menurunkan minat market terhadap safe haven. Yang kedua, ekspektasi pasar untuk pemangkasan suku bunga The Fed di tahun 2024 telah berkurang dari 150 bps di awal tahun menjadi 85 bps. Bila memang seperti itu, maka efek penurunan dolar menjadi tidak terlalu drastis dan membatasi aksi jual saham dan aset berisiko lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, The Fed tetap pada pemangkasan suku bunga 3 kali pada tahun 2024, meskipun dari data minggu kemarin inflasi masih sedikit lebih tinggi atau dovish, yang memungkinkan sentimen pelemahan dolar akan meningkatkan minat market terhadap aset safe haven termasuk gold. Melihat minggu kemarin sampai The Fed menyampaikan hasil meeting, kemungkinan kenaikan dolar akan lebih tinggi daripada penurunannya. Jadi sampai hasil meeting The Fed disampaikan, maka kemungkinan dolar akan lebih tinggi. Jadi besok itu mulai dari Senin sampai Rabu itu tidak ada news ya yang high impact sampai tanggal 21 kan. Mereka The Fed meetingnya 19 sampai 20 dan disampaikan pada tanggal 21. Jadi dari 18 sampai 20 ini sentimennya kuat untuk US dollar. Sebaliknya untuk gold maka akan terjadi koreksi. Itu kemungkinannya ya. Tapi dengan faktanya bisa dilihat nanti. Jadi kalau dilihat untuk indeks dolarnya, indeks dolar kemarin itu naiknya juga cukup drastis ya. Juga padahal untuk pada hari Selasa pada saat gold itu turun tajam, indeks dolar itu naiknya sebenarnya nggak terlalu ya, tapi dia naik tajam justru pada hari Kamis ya. Hari Kamis pada saat dia justru sebenarnya hari Kamis itu itu core PPI ini. Core PPI sama PPI-nya hijau, jadi ini 3:1 ya. Sebenarnya kalau unemployment claim-nya ini merah, mungkin justru akan turun ya. Ini unemployment claim-nya juga hijau, sehingga penguatan dolarnya cukup signifikan pada hari Kamis itu. Jadi kalaupun sentimennya nanti kuat untuk US dollar akan tertahan di, kalaupun naik akan pertama akan ngetes resisten
di 103.75 sampai 103,6. Ini adalah area resisten cukup kuat di mana pernah pada bulan Januari indeks dolar itu sideways di sini selama 1 bulan ya. Baru sampai Februari tanggal 2 dia naik dan mencapai puncak pada upper line dan bullish channelingnya dia. Jadi dia akan tertahan di area resisten 103.75 sampai 103,6. Kalau ini tembus, nah ini dia akan masuk ke area bullish channelingnya lagi. Kalau dia tembus area ini, dia sampai area sini dan tembus, dia akan masuk area bullish channelingnya lagi. Nah ini bisa, saya kira kalaupun itu hanya 4 hari, hanya 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi selama Senin, Selasa, Rabu memungkinkan dia sampai di sini memungkinkan. Tapi kalau sampai sini saya kira berat. Jadi memungkinkan sampai di sini ya. Itu untuk indeks dolarnya. Bagi goalnya ini sebenarnya juga akan ditahan oleh support ini ya. Kalau dia tembus dari bearish panel triangle-nya ini, dia akan ditahan oleh support ini. Dan kemungkinan sebelum tanggal 21, sebelum hasil meeting FOMC, kalaupun turun dia sampai di sini ya. Jadi perhatikan aja besok, kalau dia tembus dari bullish panel-nya ini, tembus ke bawah, kemudian tembus lagi dari support 2148 sampai 2144 ini, berarti dia akan bearish. Kalau dia nggak tembus support ini, berarti dia masih akan bertahan pada area inside bar-nya yang dari hari Senin itu. Jadi kalau dia nggak break dari support 2148 2144 ini, berarti dia akan sideways di area ini ya, area selama waktu yang dibuat oleh CPI pada saat gold turun. Kalaupun tembus, berarti dia bisa sampai di 2135, dan setelah The Fed menyampaikan hasil meetingnya,
itu terjadi pada hari Kamis ya. Nah, pada hari Kamis ini kita lihat nanti apa hasil The Fed-nya. Ini soalnya berturut-turut ini. Mulai jam 1 Federal Fund Rate-nya ini untuk suku bunganya, ini FOMC Economic Projection-nya, statement-nya, dan 1.30 ini press conference-nya, ini tanya jawabnya. Sorenya ada news unemployment claim jam 7.30, jam 8.45 flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Ini juga enggak bareng. Hasilnya seperti apa kita lihat nanti di hari Kamis ya. Begitu saja untuk analisa XAU USD 18 sampai 22 Maret 2024. Hati-hati pada hari Kamis, big impact untuk gold pada saat FOMC menyampaikan statementnya. Jadi meskipun ini jam 1 sudah keluar nih angkanya misalnya, tapi market masih menunggu statementnya ini dan hasil press conference-nya ini. Jadi candlenya pasti nanti akan naik turun ya. Volatilitasnya akan tinggi. Baru nanti kalau hasil meetingnya ini sudah ada dan sesuai dengan hasil ini merah atau hijaunya news selanjutnya, itu akan diteruskan. Jadi begitu ya. Tidak lupa saya mengingatkan, trade sesuaikan dengan analisa Anda, pastikan OP sudah ada candle konfirmasi, dan jaga selalu money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.